Para mahasiswa sekalian, para mahasiswa PGSD kelas 30F dan kelas 30D, saya ingin menegaskan bahwa pengembangan kebijakan pendidikan dan inovasi pendidikan itu harus mendapatkan legitimasi atau legitimate dari society, dari masyarakat. Ya, legitimasi ini adalah semacam pengakuan, mengakui bahwa kebijakan yang dikeluarkan itu adalah kebijakan oleh lembaga yang sah, yang diakui. Di bidang pendidikan, para mahasiswa sekalian, lembaga yang diakui mengeluarkan kebijakan inovasi di bidang pendidikan, kalau berbicara mengenai alur kebijakan dan inovasi keluar itu dari top down, maka dia adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional, ya, atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Nah, masyarakat akan selalu menolak kebijakan dan inovasi pendidikan kalau dikeluarkan oleh lembaga yang tidak mendapatkan legitimasi. Nah, legitimasi yang setelah mendapatkan legitimasi pengakuan, legitimasi berikutnya adalah pengesahan dari kebijakan dan inovasi yang dikeluarkan. Biasanya tertuang dalam sebuah keputusan menteri, Kepmen, ya, atau permen misalnya, ataukah rancangan blueprint cetak biru sebuah rancangan pendidikan. Kita mengambil contoh kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu adalah sebuah kebijakan merespon fenomena masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar, merdeka di kampus, merdeka sekolah. Nah, hanya saja ketika sudah diakui, ketika sudah mendapatkan pengakuan, diakui secara sah, ya, terdokumentasikan di dalam keputusan menteri misalnya. Maka yang dibutuhkan adalah sebuah proses komunikasi dalam menyampaikan kebijakan dan inovasi pendidikan tersebut. Sebagaimana tadi sudah dipaparkan bahwa banyak hal yang muncul dari proses legitimasi tersebut untuk masuk tahap komunikasi sebuah kebijakan. Kebijakan tidak akan pernah sampai ketika terjadi resistensi, penolakan, ketidakpahaman, minimnya anggaran. Itu beberapa kendala untuk menjawab pertanyaan yang mirip tadi. Jadi kebijakan dan inovasi pendidikan bukan tidak mendapatkan halangan, bukan tidak mendapatkan masalah, meskipun yang mengeluarkan adalah lembaga yang legitimate. Pasti, karena cara pandang masyarakat, kultur masyarakat, budaya masyarakat, respon masyarakat, tingkat kemampuan masyarakat untuk menerima kebijakan dan inovasi tersebut itu berbeda-beda. Andaikan masyarakat kita sama, homogen semua, maka contoh, orang di Jawa berbeda dengan kultur kemampuan dengan yang di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua. Sehingga dengan perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan bisa saja terjadi resistensi atau ketika berbicara sebuah inovasi dan membutuhkan anggaran, maka anggaran yang dibutuhkan ke Papua jelas lebih mahal dibandingkan di Jawa karena keluarannya di Jawa misalnya, Pulau Jawa. Nah, itulah pentingnya
yang memegang kunci sebenarnya sini mahasiswa sekalian, sampainya kebijakan dan inovasi pendidikan di masyarakat itu adalah jujur itu komunikasi. Meskipun bagus pengembangannya, meskipun bagus legitimasinya, pengakuannya dan sebagainya, tetapi kalau komunikasinya tidak mampan, tidak bagus, tidak mapan, maka itu tidak akan pernah berhasil, tidak pernah sukses, ya. Nah, sebaliknya, meskipun kebijakan dan inovasi itu biasa-biasa saja, sederhana, tetapi langsung menyentuh pada aspek komunikasi yang baik, maka uh, tingkat kebermanfaatan daripada kebijakan dan inovasi tersebut akan sampai. Ya, itu uh, penegasan saya, para mahasiswa sekalian. Jadi tolong Anda sebagai calon guru sekolah dasar memegang peranan penting dalam menyampaikan kebijakan dan inovasi pendidikan. Guru, dosen, itu sangat apa ya, mempunyai peranan penting. Meskipun sasaran daripada kebijakan dan inovasi pendidikan adalah guru, dosen, mahasiswa, siswa, dia juga berupa transformasi informasi, ya. Dia dilewati, ya. Dia adalah aspek yang dilewati informasi tersebut. Dan dia juga yang melaksanakan informasi kebijakan dan inovasi pendidikan tersebut. Jadi sangatlah berperan penting. Saya kira begitu para mahasiswa sekalian. Kalau ada hal yang belum tertanggapi, misalnya kalau dari kelas 30D itu yang menarik tadi itu sudah dijelaskan dengan sangat baik, ya, oleh kelompok penyaji. Jadi saya menganggap, ya, ya cukup ini, ya, bahwa ada standar yang diakui secara luas. Apa yang dimaksud standar secara luas? Norma yang berlaku di suatu masyarakat, ya, peraturan kesepakatan yang diakui di masyarakat. Kalau standar itu tidak dipenuhi sebuah kebijakan dan inovasi yang mau dijalankan, maka terjadi resistensi, terjadi penolakan terhadap kebijakan ini. Maka standar yang luas itu memang harus diperhatikan. Bagaimana cara mengatasinya? Lakukan pendekatan-pendekatan yang sangat baik. Saya katakan dulu, karena semua sasaran daripada kebijakan dan inovasi pendidikan itu mengarah kepada manusia, maka pendekatan yang paling bagus adalah pendekatan humanistik. Pendekatan kemanusiaan. Nggak boleh dong pemaksaan, harus ada negosiasi, harus ada komunikasi yang baik, dan sebagainya. Sehingga tujuan-tujuan yang akan dicapai itu bisa terwujudkan. Saya kira begitu, mahasiswa sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian penjelasan saya. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan, karena masih ada 9 menit untuk Anda. Terima kasih.